materi sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak Pak Guru semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, soleh dan soleha. Alhamdulillah Pak Guru. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, sebagaimana biasanya kita siapkan terlebih dahulu dan duduk yang rapi, ya. Coba itu bangkunya dilurusin dulu sebelum berdoa. Dedek, bangkunya lurusin. Kenapa bangkunya miring-miring itu? Ya. Terus kenapa kamu duduknya miring-miring itu? Bisulan apa gimana pantatnya? Ya, luruskan dulu. Nah, kan rapi ya, udah tenang, tertib. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu untuk ketua kelasnya, yaitu Bapak Umar, Ananda Umar. Nah, Umar silahkan siapkan. Pencetin semua. Baik teman-teman, terima kasih Pak Guru. Baik teman-teman, marilah sama-sama kita memulai kegiatan ini dengan membaca doa. Iya. Siap. Tapi kan ini Berdoa. agak beda. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam wa bil Muhammadin nabiyya ilma Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nak Umar yang telah menyiapkan pelajaran kita di pertemuan hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak pengen mengabsen terlebih dahulu siapa di antara anak-anak yang belum hadir pada hari ini, ya. Coba Pak Guru panggil sekaligus ngomong hadir ya. Ada Hadir Pak Guru. Abdul Kohar, Hadir Bu. Arif, Hadir. Ajijah, hadir Pak. Dede. Hadir. Firman. Pak, izin ke toilet dulu Pak. Guntur. Hadir. Ya, alhamdulillah semuanya ada 32 anak ya, udah masuk semuanya, alhamdulillah. Bapak bangga sekali kalau pelajaran agama nggak ada yang nggak masuk. Kebanyakan masuk semuanya. Ini jangan-jangan penggemarnya Bapak semuanya ini ya. Alhamdulillah. Lope Pak sama Bapak. Saya belum Kalau Bapak dipanggil, ngajar Pak. ini ada lucu-lucunya. Bapak ngajarnya enak sih. Ya. Iya, ada lucu-lucunya. Jadi pada senang semuanya katanya. Baik, anak-anak sekalian, yuk kita belajar. Kita berdoa dulu ya. Sebelum belajar kita berdoa, kita bertadarus Al-Qur'an. Kali ini kita akan membaca surat Al-Ikhlas dan sebagaimana biasanya kemudian ditutup dengan doa khatmil Quran. Sama-sama kita baca surat Al-Ikhlas. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan
Allah, mudah-mudahan anak-anak kami yang membaca tadarus Al-Quran, Engkau bukakan pintu hatinya ya Allah. Pelajaran Amin. dengan mudah ya Allah. Amin. Putra-putri yang soleh dan solehah ya Allah. Amin. Berguna bagi nusa bangsa dan juga agamanya ya Allah. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita bersama dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukanya dua. Nah, anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan lanjutan materi yang ketiga. Ya. Nah, ini PowerPoint. Ya. Bagikan. Ini gambar Bapak nih waktu lagi masih muda ya, belum ada jenggotnya, belum ada kumisnya. Ya. Selamat datang di pelajaran agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Nah, sekarang kita masuk di pelajaran yang ketiga, lanjutan yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi pembelajaran kita sudah awali dengan membaca doa sebelum belajar. Ya, mudah-mudahan pelajaran kita mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak sekalian, di pelajaran ketiga ini masih sama, yaitu kita akan membahas Asmaul Husna, lanjutan daripada As-Samad, Al-Muqtadir. Sekarang kita akan membahas Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Namun Bapak akan ulang terlebih dahulu. Nah, di sini perlu sama-sama kalian ingat bahwa tujuan pembelajaran untuk mempelajari Asmaul Husna ini yaitu yang pertama kita harus mengenal Asmaul Husna. Ya, anak-anak kudu mengenal Asmaul Husna. Jangan sampai kalian itu cuman hanya hafal lagu-lagu, tapi Asmaul Husna kalian nggak hafal, kalian nggak kenal. Ya. Terus yang kedua, kalian harus mengetahui makna daripada Asmaul Husna. Yang ketiga, mampu menunjukkan bukti Asmaul Husna. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita dalam pelajaran yang ketiga ini. Nah, lihat di sini anak-anak sekalian. Coba, ya. Di sini ada sebuah gambar yang di sebelah kanan sini. Ya, itu kira-kira menurut kalian itu apa itu? Gambar apa? Coba Nur Salim. Ya, Pak Guru. Gambar apa itu? Gambar lagi ngaji, Pak Guru. Iya, alhamdulillah. Nah, Pak Guru yang ganteng ya, lagi ngaji. Ini karena masuk temanya Asmaul Husna, ada ustadzah yang sedang mempelajari Asmaul Husna kepada santri-santrinya ya. Ini dengan nazom. Nah, anak-anak sekalian, lihat kemarin Bapak sudah menerangkan tentang As-Samad dan Al-Muqtadir. Cuman nggak jadi masalah, Pak Guru ulang lagi bahwa jangan sampai kalian itu lupa dengan materi apa yang telah Bapak sampaikan di minggu yang lalu. Ya. Nah, betapa pentingnya Asmaul Husna kita pelajari anak-anak sekalian. Ya. Di sini diterangkan dalam materi ini, tahukah kamu bagaimana agar doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Berdoalah dengan menyebut Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna mengandung sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan anak-anak sekalian. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa memperbanyak menyebut Asmaul Husna. Allah sendiri berfirman dalam kalamnya, apa kata Allah? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillah, dan bagi Allah Subhanahu wa taala al asmaul husna, mempunyai nama-nama yang sangat baik, sangat indah. Fad'uhu biha, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah kamu, kata Allah, biha, dengan menggunakan Asmaul Husna. Tuh ya. Memang Allah sendiri senantiasa menyuruh kepada kita selalu memperbanyak menyebut Asmaul Husna, bahkan dalam setiap kesempatan doa, baik dalam sholat maupun di luar sholat, kita perbanyak menyebut Asmaul Husna. Karenanya
Siapapun yang berdoa menyebutkan Asmaul Husna, maka insya Allah doa kita akan lebih cepat diijabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang menggunakan berdoa itu menggunakan Asmaul Husna Al-Aziz, ya Allah ya Aziz. Ada juga yang menggunakan ya Allah ya Karim. Tapi Pak Guru menggunakan Asmaul Husna apa? Kalau Pak Guru sendiri ya di dalam keterangan kitab hadis Bukhari dan Muslim ya ada Ismul A'zam yang sangat agung ya yang sering didoakan oleh para nabi, para sahabat dan para wali-wali, di mana para sahabat, para nabi tersebut sering menggunakan Asmaul Husna ya Hayyu ya Qayyum dan ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah, karenanya dalam kesempatan doa Pak Guru selalu menggunakan ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Nah, seperti itu ya. Jadi ternyata anak-anak sekalian ya menyebut Asmaul Husna ini merupakan suatu pujian ya, suatu pujian di mana kita memuji Allah terlebih dahulu sebelum kita meminta kepada Allah. Nah, sebagai contoh begini, ini kajian ilmu hikmah kehidupan ya. Karena barangkali nih suatu saat kalian udah besar nih, Bapak lihat nih, mudah-mudahan banyak yang jadi kiai semuanya, ya. Banyak yang jadi ustadzah, mudah-mudahan. Amin ya Rabbal alamin. Karena kalau dilihat menurut penjabaran kitab Tauhid, ya, dunia ini tidak lepas dari yang namanya Asmaul Husna. Habis semua dengan sifat Allah. Ya. Zat, asma, sifat dan afalnya Allah. Nah, oleh karena itu, ketika misalnya kalian nih, misalnya Nur Salim punya salah sama Azizah. Nah, kamu punya salah nih ya. Terus kemudian tiba-tiba udah salah, nggak mengakui dulu kesalahannya. Tiba-tiba minjem duit. Kira-kira Azizah ini ngasih duit nggak pada Nur Salim? Enggak, Pak. Enggak, yang ada ditabuk. Bener nggak? Iya. Ya, udah ngatain dasar Azizah, jelek, gendut. Nah ya. Besok-besok minjem duit. Enggak mau. Nah, hikmah kehidupan ini, nak, ketika kamu berdoa kepada Allah, mempunyai adab kepada Allah, kamu akui dulu bahwa kamu ini banyak dosa kepada Allah. Menyebut banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu sifatnya Asmaul Husnanya Al-Ghaffar. Ya, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, ya. Nah, terus kemudian udah mengakui kesalahan, puji Allah, puji Azizahnya. Azizah, kemarin saya minta maaf, saya mengatain kamu, saya menghina kamu. Ternyata selama ini saya salah menilai, ya. Kamu ternyata orangnya cantik, kamu orangnya baik, kamu orangnya ramah, kamu orangnya suka menolong orang. Nah, ini Azizah dipuji, udah meminta maaf dipuji. Ya nggak apa-apa, saya maafin. Nah, baru kemudian minta. Sebenarnya mah tujuan saya ke sini pengen minjem duit, Azizah, 100.000 aja gitu ya. Kira-kira dikasih nggak? Ditambahin malah Pak. Yang tadinya mau minjem 100.000 malah ditambahin 200.000 begitu ya. Udah mengakui kesalahan, terus kemudian memuji orang yang kita tuju, terus kemudian kita baru meminta. Nah, itulah adab kita berdoa kepada Allah, ya. Ini sedikit hikmah, ya. Karena dunia ini anak-anak sekalian, Al-Quran terdiri dari 6.236 ayat, itu ayat-ayat kauliyahnya. Tapi kalau kita kaji lebih spesifik, ternyata mampu menyibak tak terhingga rahasia ayat-ayat kauliyahnya. Ya, semakin kalian menimba ilmu, insya Allah kalian akan pahaman oleh Allah. Lanjut. Nah, materi kita pada hari ini yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Ya. Kemarin kita sudah bahas As-Samad, ya. As-Samad yaitu artinya adalah yang maha dibutuhkan. Sedikit saja Pak Guru ulas ya, sedikit saja Pak Guru ulas. Coba barangkali ada yang masih ingat. Guntur, apa itu As-Samad? Ya Pak, As-Samad yang tempat meminta Pak. Ya, pinter sekali kamu. Meminta. Ya, kamu masih hafal ya, masih ingat ya penjelasan Pak Guru. Terus kemudian Al-Muqtadir, coba Hadimas. Iya Pak Guru. Mas, Al-Muqtadir artinya apa?
Allah Maha Kuasa. Ya, pinter-pinter ternyata anak Pak Guru ya. Wah, Iya, luar Pak biasa. Guru. Makasih Ya. Pak Guru. Di pelajaran agama nggak ada yang nilainya di bawah KKM, semuanya tinggi-tinggi minimal 80 ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semuanya ini pinter-pinter anak Pak Guru semuanya. Nah sekalian sedikit as-somat ya. As-somat itu tempat bersandar, as-somat itu tempat meminta. Ya, tempat meminta. Oleh karena itu semua makhluk sangat membutuhkan Allah. Ya, kamu baca ini materinya ya. Semua makhluk yang ada di alam jagat raya ini membutuhkan Allah. Ya. Allah adalah tempat meminta. Nah, Allah sendiri telah mengingatkan di dalam surat Al-Ikhlas ayat 2 di mana kata Allah Subhanahu wa taala Allahus Somad, ya. Allah artinya tempat meminta segala sesuatu. Jadi kalau kita punya doa, kalau kita punya hajat, minta kepada selain Allah boleh apa tidak? Boleh apa tidak meminta kepada selain Allah? Tidak boleh. Nggak boleh, Pak. Ya, disebut apa itu kalau meminta selain kepada Allah? Musyrik. Syirik. Ya, Musyrik. ya. Musyrik. Nggak Orang boleh kita minta kepada selain Allah. Misalnya minta kepada pohon yang gede. Wahai pohon yang gede, saya pengen kaya. Nggak boleh ya. Itu musyrik. Musyrik nggak boleh. Mintanya kepada Pak Allah. Guru, kalau saya Allah. minta uang sama orang tua musyrik enggak? Enggak, itu mah aku sababiyah gitu ya. Nah, ini kalau misalnya minta kepada Allah, artinya kita minta kepada hajat-hajat kita, kebutuhan kita, atau minta kepada orang tua mah itu sababiyah, wasilah. Di dalam ilmu ajaran agama Islam, syariat wasilah itu sangat dibenarkan adanya ya. Bagus, itu pertanyaan bagus. Dari siapa itu tadi? Kena Guntur ya? Iya, Pak. Ya. Karena dunia ini, itu pelajarnya panjang, itu pelajaran nyambungnya ke tasawuf gitu ya. Tapi kalau yang bukan nahdiyin ataupun ahli sunnah, nggak percaya yang namanya wasilah, itu nggak percaya. Ya, nggak percaya namanya wasilah. Nah, as-somad. Nah, singkat saja karena itu sudah lama ya kita pelajari. Nah, semua makhluk memiliki kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia butuh makan, tempat tinggal, keperluan yang lainnya. Semua itu bergantung pada kehendak dan kekuasaan Allah. Allah lah yang mengatur rezeki manusia. Allah yang menjadi tumpuan para makhluk. Allah adalah tempat kita memanjatkan doa. Allah adalah tempat kita berkeluh kesah jika memiliki masalah. Ya. Allah adalah zat yang selalu mendengarkan doa hambanya. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, lafalkanlah asmaul husna as-somad, agar memenuhi kebutuhan yang kita doakan. Nah ini anak-anak sekalian, menurut jumhur ulama, yaitu ulama hikmah, salah satu fadilah agar supaya doa kita cepat diijabah. Misalnya nih kamu misalnya suatu saat udah dewasa ya, Umar ya, kamu udah dewasa, udah kuliah, udah kerja, kamu pengen nikah misalnya ya, pengen nikah. Nah, sedangkan kamu itu kebutuhannya kurang. Nah, ini menurut jumhur ulama dalam fadilah asmaul husna as-somad, coba perbanyaklah baca as-somad ya somad ya somad ya somad sebanyak 500 kali. Pak, insya Allah dalam waktu tertentu maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa permintaan itu ya. Nah, meyakini Allah memiliki asmaul husna. Bukan hanya sekedar baca dan hafal, kita juga harus yakin tadi ya, tujuan pembelajarannya ketiga kita itu bagaimana caranya meyakini Allah, yaitu sebagai seorang muslim ya, keyakinan kita kepada asmaul husna itu harus kita buktikan dengan yang pertama, rajin ibadah kepada Allah. Tugas utama manusia beribadah kepada Allah, bukti merupakan bahwa kita membutuhkan Allah. Ingat nak, dengar nak ya, kita sholat tidak menambah kemuliaan Allah. Kita nggak sholat, kemuliaan Allah nggak berkurang. Kalau kita sholat, kita ibadah karena kita butuh Allah. Jadi jangan dikira kita sholat, Allah butuh sama kita. Allah nggak butuh sholat kita. Kita nggak sholat juga Allah kemuliaannya nggak berkurang. Ya.
karena kita butuh Allah. Nah, caranya kita meyakini Asmaul Husna Somad, kita harus rajin beribadah. Yang kedua, ya, yang kedua selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada orang muslim perbanyak doa ya, karena kita butuh Allah. Ya, banyak minta kepada Allah. Kalau kita mintanya yakin kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Ya, mintalah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya astajib lakum, maka aku ijabah doamu itu, ya. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh, amal kebaikan. Maka insya Allah timbal balik ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan itu akan memantul kepada diri kita sendiri. Nah, itulah fadilahnya kita memperbanyak amal soleh. Secara singkat saja anak-anak, Al-Muqtadir ini mengulang pelajaran yang lalu ya, karena kita udah pertemuan yang kedua saat ini. Ini Al-Muqtadir. Al-Muqtadir tadi benar Dimas bilang, nah Dimas bilang apa namanya? Yang maha kuasa ya. Nah, yang maha kuasa. Kemudian ya di alam semesta ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur semua kehidupan alam semesta ya. Tidak ada satupun yang luput dari kekuasaan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 42. Coba Pak Guru pengen dengar suaranya, bacaannya siapa ini ya? Anak Pak Guru yang ganteng, Arif. Anak Pak Guru yang ganteng, Arif. Baca ini, kebaca nggak ayatnya? Pak Guru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadna pada azizin Pinter sekali, luar biasa ya, alhamdulillah, anak soleh ya ini. Terus kemudian Dede ini anak Pak Guru yang suka petakilan. Dede baca. Anak bontot Pak Guru. Ya. Sekarang Pak Guru. Ya, besok nggak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum ahda azizim muqtadir. Alhamdulillah, luar biasa. Pak Guru bangga kalau anak-anak kelas 6 ini semuanya bisa baca Quran. Pernah tempo hari Pak Guru ngajar kelas 6, anak kelas 6 nggak bisa baca Quran. Sedih Pak Guru ya. Masya Allah, bagaimana bisa mendoakan orang tua, membaca Al-Quran saja nggak bisa. Tapi kelas ini luar biasa, hebat-hebat, tepuk tangan semuanya buat anak-anak. Ya. Luar biasa ya, pintar semuanya. Nah, anak-anak di sini mereka mendustakan mukjizat kami semuanya. Maka kami azab dengan azab yang maha perkasa, ya, dari yang maha perkasa dan maha kuasa. Nah, anak-anak sekalian, di sini Al-Muqtadir kita harus meyakini bahwa kekuasaan Allah itu tidak ada batasnya. Bahkan di alam jagat raya ini ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sangat luar biasa. Ini ada videonya, kita cuplikan dulu ya. Cuplikan video. Lihat di video ini. Mana ini videonya? Ini kali ya. Coba kalian lihat ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Kelihatan? Berubah. Belum Pak Guru. Belum, Pak. Berubah, Pak. Belum ada papan, Pak. Enggak kelihatan? Belum ada, Pak. Ada, Pak. Oh, begitu di sini dulu. Sebentar. Surat Al-Qamar, Di kelas Pak. dulu yang ini ya. Bentar. Nah, ini Pak Guru buka video. Lihat, kamu akan takjub dengan kekuasaan Allah di sini ya. Kelihatan nggak? Belum Pak Guru, belum. Belum muncul. Belum. Pak Guru, loading. Belum bunyi, Pak. Masih kosong Pak Guru. Kosong. Ojo dibanding Pak Guru. Tinggalnya juga nih. Hanya suaranya Kosong.
Pak Hanya Guru. suaranya aja Pak Guru. Nggak ada gambar. Iya, Ada ini gambar. juga Pak Guru nggak bergerak-gerak, ini loading kali ini. Loading. Tuh, giginya Pak Guru ntar kering nggak tuh? Bentar. Bentar ya, Nak. Sinyo kali Pak Guru. Iya, emang di sini gambar Pak Guru aja nggak bergerak ini. Tes, tuh gambar Pak Guru aja nggak bergerak sini. Sinyal kali ya. Oh, mungkin nggak bisa di setel video ya. Sudahlah ya. Yang kemarin pernah kalian lihat itu luasnya alam semesta ya. Luasnya alam semesta. Itu sebenarnya gambar yang kemarin yang pernah kita lihat itu, Nak, ya, gambar luas alam ya. Luas alam semesta itu menunjukkan bukti kekuasaan Allah. Ternyata tadi bener nggak bisa ya Pak Guru upload video di sini, di kelas ini sinyalnya nggak kuat ya, gambar Pak Guru aja nggak kuat juga. Oke. Ya, gambar video yang Pak Guru sajikan itu tentang alam semesta menunjukkan bahwa Allah bersifat Al-Muqtadir, Maha Kuasa ya. Lanjut. Nah, sekarang materi kita pada saat ini materi inti ya. Ini sudah yang meyakini Al-Muqtadir, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Singkat saja ya, caranya kita meyakini bahwa Allah bersifat Al-Muqtadir, salah satunya yang pertama mematuhi perintah Allah. Terus kemudian yang kedua adalah menjaga dan melestarikan lingkungan ya. Yang ketiga tidak bersikap takabur. Ini salah satu caranya kita meyakini Allah bersifat Al-Muqtadir. Lanjut pelajaran inti ya. Nah, di pelajaran inti ini kita akan bahas yang kedua yaitu Al-Muqaddim. Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha mendahului. Dalam Aqaidul Iman yang 50 aqaid, Al-Muqaddim ini sebenarnya adalah ya yang paling awal. Wujud Qidam. Nah, ya, Qidam itu terdahulu. Allah nggak mungkin didahului oleh makhluknya. Masa makhluknya dulu baru kemudian ada Allah ya. Nah, Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqaddim yang berarti Allah mendahului semua makhluknya. Allah Maha terdahulu. Allah telah ada sebelum alam semesta ini ada. Sebagai penciptaan alam semesta beserta segala isinya, keberadaan Allah lebih dahulu daripada yang diciptakannya. Nah, seperti begini. Anak dengan orang tua itu duluan mana? Orang tua apa anak? Orang tua. Orang tua, nggak mungkin anaknya duluan ya. Nah, sama yang menciptakan ini Allah. Makhluk adalah yang diciptakan. Masa ada makhluk duluan? Itu namanya nggak mungkin. Makanya di dalam ajaran agama Islam adalah agama yang paling nyata, agama yang paling benar. Karena ajaran-ajarannya ya sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Ya. Terus kemudian meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Muqaddim. Nah, bagaimana cara meyakininya, anak-anak sekalian? Yang pertama, kamu rajin membaca Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang berisi tentang kebenaran. Isinya menjelaskan tentang keberadaan dan kekuasaan Allah atas semua makhluknya. Dengan mempelajari Al-Quran, keimanan kita akan semakin kuat. Nah, tadi anak-anak sekalian ya, Al-Quran terdiri dari berapa ayat? Ali, anak Pak Guru yang paling pemalu nih Ali. Al-Quran terdiri dari berapa ayat? Ali, kamu tidur di kelas ya? Enggak ada Ali. Ya udah, Ali mungkin lagi tidur. Coba anak Pak Guru yang cantik. Yunita mana? Yunita anak Pak Guru yang cantik sekali nih. Ya Pak Guru. Terdiri dari Ya. 6.236 ayat Pak Guru kalau nggak salah. Pinter anak Pak Guru yang cantik. Ya udah cantik solehah ya. Bagus, pinter ya. Al-Qur'an terdiri dari 6.236. Pak, ada yang bilang Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat. Betul juga, nggak salah. Karena ayat yang selebihnya itu ayat diulang-ulang. Ya. Kayak seperti
kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat itu diulang-ulang ya. Ada ayat-ayat yang sama. Nah, kemudian yang kedua, meneliti ciptaan Allah. Bukti kita meyakini Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqaddim. Yang kedua adalah meneliti ciptaan Allah. Fadilahnya luar biasa kalau kita sering bertadabbur, kita sering merenung tentang ciptaan Allah, ini kita akan menambah keimanan. Ya. Kamu baca saja ya. Allah mengajarkan pengetahuan kepada manusia melalui ciptaannya. Semakin kita meneliti makhluk Allah, maka semakin besar keimanan kita kepadanya. Surat Al-Baqarah sendiri, surat Al-Imran ayat 190. Ya. Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, di dalam surat Al-Baqarah, orang-orang yang senantiasa memikir tentang ciptaan Allah sambil duduk dan berdiri, berbaring, ya, sambil tidur, itu akan menambah keimanan dan pasti mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah, tidak ada yang sia-sia atas ciptaannya. Semuanya bermanfaat, ya. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, kalau kita tadi tahu bahwa orang tua lebih dulu daripada anak, maka kewajiban kita selaku anak adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Coba Fatimah, kamu tahu nggak kisahnya maling kundang? Tahu, Pak. Gimana? Coba ceritanya bagaimana? Nah, Itu, Pak, dia jadi batu, Pak. Gara-gara Gara-gara lawan apa? orang tua. Gara-gara apa itu Fatimah? Lawan orang tua, Pak. Nggak mau Iya. diakuin orang tuanya gara-gara istrinya. Nah, betul sekali. Nah, ini ceritanya Fatimah. Bagus kamu nonton di film kan, di dongeng. Iya. Nah, itu doa orang tua anak kepada Allah itu nggak ada hijab, nggak ada penghalang. Maling kundang yang diberikan kesuksesan ketika berlayar, merampas harta dari rampasan layar, terus kemudian punya istri yang cantik, malu mengakui ibunya yang sudah tua rentak, peot. Mudah-mudahan kalian nanti diakui sama anaknya. Nggak mengakui. Nah, akhirnya apa? Ibunya berdoa, ya Allah, anakku sudah hatinya sekeras seperti batu. Maka jadikanlah anakku batu, ya Allah. Seketika itu doa seorang ibu diijabah oleh Allah, maka jadilah maling kundang menjadi batu. Pak Guru, zaman sekarang ini kutukan orang tua masih ada apa tidak? Ada, bisa jadi. Kalau kamu ngelawan sama ayah dan ibu, sama orang tua, bisa jadi nanti orang tua kamu kesel, ya Allah, jadikanlah anak-anak saya maling kandang. Nah, bisa jadi ntar maling kandang. Masih mending ya. Ya Allah, si Dedek ngeselin banget, ya Allah, jadikanlah maling kutang. Ntar maling kutang, ya. Doanya orang tua tuh mustajabah. Kutang apaan Pak Guru? Nggak tahu Pak Guru juga. Oh. Terus yang ketiga, yang terakhir Al-Baqi, ya, yang terakhir Al-Baqi. Nah, anak sekalian, Al-Baqi ini adalah Allah Maha Kekal, ya, Allah Maha Kekal. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Baqi, yang berarti Allah itu Maha Kekal, abadi dan tidak pernah rusak. Dalam Al-Qur'an surat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini Pak Guru ngulik apa surat apa tuh GW ya, nggak jelas nulisnya. Nah, coba Pak Guru pengen dengar bacaan anak Pak Guru juga yang sama pemalu ini. Kiswah, bisa lihat. Pak Guru pengen tes baca Qur'annya. Ada kiswah, anak-anak kiswah? Ada Pak Guru. Kelihatan nggak ini Qur'annya, Nah? Kelihatan Pak Guru. Coba gimana? Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khotoyana wa ma akrahtana alaihi minas
wallahu khairu wa abqa. Masya Allah, ternyata kamu diam-diam mempunyai suara emas ya nak, luar biasa ya. Wah, luar biasa. Jadi anak soleh ya nak, yang soleha ya nak. Pak Guru. Coba satu lagi Pak Guru pengen dengar. Tadi Hadimas sudah suruh baca belum Hadimas? Hadimas sudah suruh baca belum? Oh. Belum ya, coba Hadimas baca Hadimas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr. Wallahu khairu wa abqa. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah anak-anak Pak Guru pada lancar semuanya, bacaannya bagus-bagus, fasih-fasih. Terutama yang laki-laki memang harus ditekankan makhrajul hurufnya dan baca Qur'annya harus bagus ya. Karena kalian yang laki-laki ini calon imam di masjid ya, imam di musola. Pak Guru aja kalau ngimamin dengan sholat bangsa jahr ada 5 metode lagu yang dibaca ya. Ya paling sholat subuh, maghrib, isya dengan metode jahr itu dengan irama yang berbeda-beda ya. Biar jadi imam Mekah ya. Amin. Nah, kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah Engkau paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Nah, ini anak-anak sekalian, bahwa Allah maha kekal ya, Allah tidak rusak. Kendati pun alam semesta ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan pernah hancur. Di dalam keterangan kitab Daqaiqul Akhbar, makhluk apapun akan mati dan makhluk yang paling terakhir dimatikan oleh Allah adalah malaikat Israel ya. Malaikat Israel disuruh mencabut nyawanya sendiri. Nah, nanti kemudian dihidupkan kembali ya. Itu fase di hari kiamat. Malaikat aja mati semuanya ya. Apalagi kita. Kemudian lanjut, semua memiliki permulaan dan memiliki akhir. Allah tidak memiliki permulaan karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqaddim ya. Allah pun tidak memiliki akhir karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Baqi. Yang awal dan yang akhir ya, ada awal ada akhir, sama juga dengan Al-Muqaddim dan Al-Baqi ya. Meskipun dunia ini kiamat, alam semesta ini hancur, Allah akan tetap kekal dan abadi. Allah lah yang mengatur permulaan dan akhir dari seluruh isi alam semesta ini. Allah akan kekal selamanya. Nah, setelah kamu mengetahui bahwa Allah memiliki sifat Al-Baqi, maha kekal, terus kemudian yang terakhir, bagaimana caranya meyakini Allah memiliki Asmaul Husna Al-Baqi? Bagaimana penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, yang pertama, bahwa kita harus memperbanyak ibadah selama di dunia, ya. Memperbanyak ibadah di dunia karena dunia ini adalah ladang ibadah. Ibadah yang kita lakukan akan menjadi tabungan kita di akhirat. Semakin banyak ibadah kita, maka semakin banyak tabungan amal kita nantinya. Untuk itu, mari bersegera memperbanyak ibadah kita agar nanti di akhirat tidak termasuk orang yang merugi. Nah, kemudian yang kedua adalah ikhlas dalam beramal. Nah, kalau kita beramal itu jangan meminta imbalan dari apapun, ya. Jangan kita berharap bahwa kebaikan kita akan dibalas dengan orang itu. Jangan. Karena Allah punya metode yang sangat luar biasa. Banyak pengalaman-pengalaman Pak Guru yang Pak Guru alami itu di luar akal sehat, ya, di luar akal sehat. Nah, oleh karena itu, ketika kita beramal dengan ikhlas, maka ya amal ibadah kita Allah nanti akan membalasnya. Ya, jangan sekali-kali kita beramal ingin mengharapkan pujian dari orang. Jangan kita riya, ya. Tuh masjid kalau enggak gue yang bangun itu enggak selesai itu masjid. Ya, itu namanya enggak ikhlas. Pengen dipuji, ya. Ikhlas. Terus yang terakhir,
tidak berputus asa dari rahmat Allah. Wala tai'asu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Inilah nak, pentingnya kita menggali Asmaul Husna itu agar supaya kita meyakini bahwa Allah memiliki segala-galanya, ya. Ada manusia yang diuji sama Allah, diuji nggak kuat gantung diri. Ada juga yang jatuh ke jurang, ya. Banyak musibah kayak begitu, ya, karena mereka nggak paham, ya, bahwa Allah memiliki segala-galanya. Nah, Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim karena Allah memiliki pengasih dan penyayang. Jangankan kita manusia yang diberikan akal sehat, binatang melata di dunia saja, sampai cacing yang ada di dalam lubang, itu rezekinya sudah Allah tanggung. Ya, jadi rezeki bukan dari hasil kerja kita, karena kemurahan Allah lah kita diberikan rezeki. Ya, Allah mengasihi semua makhluknya dan menyayangi hambanya. Sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh putus asa karena Allah pasti membantu hambanya. Selama seorang hamba tersebut mau berusaha dan berdoa, Allah pasti akan menolongnya. Putus asa adalah sifat yang dilarang oleh Allah. Orang yang berputus asa berarti dia tidak beriman kepada Allah. Ya, nggak boleh kita berputus asa. Alhamdulillah, ternyata materi kita sudah selesai, ya. Pak Guru singkat saja karena ada beberapa tugas yang nanti akan Pak Guru berikan kepada beliau. Inilah materi yang dapat Pak Guru sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Sedikit, mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua. Lebih daripada itu, mudah-mudahan kita lebih meyakini lagi tentang Asmaul Husna yang kita pelajari dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dikasih dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, inilah yang dapat Pak Guru sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tugasnya anak-anak sekalian, ya. Tugasnya. Nah, kamu setelahnya kamu mendengarkan materi dari Bapak enggak ngasih banyak tugas-tugas. Karena Bapak orangnya baik hati dan tidak sombong serta rajin menabung, ya. Nah, ini tugas yang pertama, kalian membuat rekaman video hafalan kalimat beserta artinya masing-masing. Ini tujuannya agar supaya Pak Guru pengen tahu dalam tiap-tiap siswa itu siapa yang sudah hafal Asmaul Husna yang dipelajari hari ini dengan lancar dan fasih, ya. Nanti kalian buat video, ya, jangan kamu bikin video TikTokan dulu, ya. Itu biasanya Aziza tuh suka TikTokan tuh, ya. Pak Guru sering lihat di WA itu, ya. Sering lihat di WA, di TikTok. Aziza ini suka main TikTok melulu. Iya, ini. Pak. Iya. Kalau Hadimas enggak pernah main TikTok, tapi main Mobile Legend melulu, ya. Game melulu nih Hadimas, ya. Nah, kamu nanti bikin video hafalan, dikirim japri ke Pak Guru, ya. Jangan di grup, nggak enak ada grup kelasnya. Japri aja, Pak, ini video hafalan saya, ya, tentang Asmaul Husna. Ini nilai individu, ya. Nah, setelah kamu buat video hafalan, nanti juga dalam evaluasi kita ada tes tertulis, ya. Ini tugas yang pertama. Diingat ya, udah dicatat belum? Dicatat ya. Nah, catat. Terus kemudian tugas yang kedua. Nah, ini tugas kelompok, ya. Diskusi. Kalian coba membuat diskusi, boleh nanti kamu atur di rumah siapa kamu datang, ya. Apa ini kelompoknya dulu, kelompok A, ya. Kelompok A yaitu Abdul Hada, Abdul Kohar, Sayyidina Umar, Umi Kulsum, Yunita. Kelompok B, Arif, Dede, Nur Salim, Kiswa, dan Fatima. Kelompok C, Firmansyah, Guntur, Hadimas, Ali, Aziza, dan Hernita. Bareng sama Hernita. Nah, ini tugasnya apa? Tugas diskusi. Nah, tugas diskusi yang pertama, apa yang kamu ambil pelajaran dari Asmaul Husna yang telah diberikan nama Pak Guru, ya. Kamu ungkapkan lagi. Terus yang kedua, bagaimana sikap yang harus kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari dari pengamalan Asmaul Husna tersebut. Karena setiap orang itu punya cerita yang berbeda-beda, ya.
Misalnya tadi Al-Muqtadir. Pak Guru, saya waktu lagi sekolah alhamdulillah nilainya bagus-bagus padahal saya males. Nah, ya. Itu termasuk Al-Muqtadir. Allah sudah menentukan gitu ya. Karena setiap orang kisahnya beda-beda. Kamu tulis nanti di situ ya kisah-kisahnya. Nah, terus kemudian yang ketiga, ceritakan kembali secara singkat menurut pendapatmu dari pelajaran tersebut ya. Apa yang tadi Pak Guru telah ulas, terutama video tadi ya. Video itu tentang luasnya alam semesta. Itu belum nggak bisa ditampilkan sih ya, sebentar. Coba sebentar nih videonya. Masa iya nggak bisa ditampilkan ya? Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak, Nak? Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Kelihatan, Pak. Kelihatan kan? Masih bacaan lembar kerja peserta didik, Pak. Belum kelihatan, Pak Guru. Sebentar. Ini videonya menarik, Nak ya. Sebentar ya, Nak. Presentasi. Ahmad Sabarudin, perhatikan waktu. Belum, Bu. Ya. Sabarudin, perhatikan waktu. Ya. Perhatikan waktu. Baik, anak, tadi videonya sudah ya. Videonya sudah. Nanti kalian cek saja ya video yang kemarin Pak Guru share di WhatsApp ya. Nanti di sini nggak bisa karena sinyalnya ya, Nak. Nanti kalian cek videonya, kamu tulis juga di situ apa materi yang dapat kamu ambil. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas masuk dalam pelajaran yang keempat, yaitu ayo kita membayar zakat ya. Pelajaran keempat kita sudah masuk pelajaran yang keempat. Nanti disiapkan saja ya. Inilah yang dapat Bapak sampaikan. See you next. Kita akan bertemu pada pelajaran yang akan datang. Jangan lupa tugas-tugasnya dikumpulin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.